semuanya, kembali lagi di channel Fitriani Mariska. Di video kali ini, sesuai sama judul dan thumbnailnya, teman-teman udah pasti bacanya, aku mau membahas tentang Nanti kita bakal membahas penyebab terjadinya bopeng pada wajah. Namun sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya untuk tekan dulu tombol subscribe bagi yang belum dan nyalain notifikasinya supaya kalian tidak akan ketinggalan video aku yang berikutnya. Oke? Nah, di sini aku mau membahas tentang 3 penyebab terjadinya bopeng pada wajah. Tapi sebelum masuk beberapa penyebab bopeng pada wajah, kita akan bahas tentang bopeng itu tersendiri. Nah, bopeng ini adalah suatu yang berlekuk-lekuk atau yang berlubang-lubang pada wajah. Dan di sini diakibatkan karena kerusakan sel jaringan pada wajah. Sangat bahaya sekali kalau misalkan terjadi pada wajah kita sendiri, apalagi kalau bopengnya sudah parah banget dan harus melakukan treatment khusus, dan bopeng ini harus diobati tidak sembarangan guys. Nah, di sini aku bakal ngebahas sama kalian ada beberapa penyebab bopeng itu tersendiri. Yang pertama adalah jerawat yang berat seperti kayak jerawat nodul. Wah, jerawat nodul itu apa? Jerawat nodul ini adalah yang terjadi pada permukaan kulit wajah yang umumnya jerawat ini kayak kasar, terus keras, terus sakit. Jadi jerawat ini juga terjadi bisa berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Dan jerawat ini juga kalau misalkan kita mau menyembuhkannya, kita harus melakukan treatment tertentu dan harus diobati dengan obat tertentu aja. Jadi kalian kalau mempunyai jerawat nodul, kalian harus mempunyai budget yang sangat maksimal untuk menyembuhkan si jerawat itu sendiri. Nah, kalau misalkan udah terjadi jerawat nodul ini, kalian harus cepat mengatasinya. Kalau enggak, nanti bakal di situ-situ aja si jerawat ini. Yang kedua adalah sering memencet jerawat sehingga menimbulkan luka. Dan ini adalah yang sering banyak dilakukan oleh kaum hawa di dunia ini guys. Jadi aku pun begitu. Kalau misalkan sudah kayak merasa jerawatnya ini mau keluar gitu kan, dia kayak ngerasa kayak gatal gitu kan. Kalian pasti ngerasain juga, aku juga seperti itu. Nah, kalau misalkan udah terjadi seperti ini, kalian jangan sampai melukai jerawat itu, apalagi pas hari hanya gitu kan. Karena pas hari hanya itulah yang menyebabkan jerawat itu sukar banget hilang. Dan apalagi kalau kita tahu nih ya, tangan kita ini adalah sumber dari bakteri atau kuman guys. Jadi kalau kalian langsung aja menyentuh tanpa bantuan kayak alat-alat lain, misalnya tanpa sarung tangan gitu kan, ini bakal menyebabkan si bakteri ini bakal nempel pada jerawatnya itu, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sering banget memencet si jerawat itu, maka dia akan menimbulkan luka. Jadi kayak luka ini seperti kayak bekas jerawat yang bentuknya ini kalau misalkan luka ini akan memerah dan menghitam lama-lama, dan lama-lama juga menimbulkan flek. Jadi flek ini terjadi pada saat bekas jerawat itu sendiri, bukan hanya terpapar oleh sinar matahari seperti itu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah jerawat yang tidak dapat kita selesaikan secara cepat, atau misalkan jerawat ini sudah banyak di wajah terus kita biarin aja, dan itu sangat fatal banget guys. Jerawat yang baru aja nggak kita atasi itu bakal menyebabkan luka atau misalkan bekas, apalagi jerawat yang lama banget kita nggak obati sama sekali, kayak kita masa bodoh gini kan, biar deh jerawatnya ini di muka paling nanti hilang. Itu semuanya tergantung dari pigmen wajah kita sendiri guys. Jadi kalau misalkan kita mempunyai jerawat hanya 1 atau 2, itu pasti kalau perempuan pasti panik banget ya kan, ngerasa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sampai berpuluh-puluh jerawat, itu bakal terasa kayak jerawatnya ini dapat ya kayak apa namanya, membuat kita sangat tidak pede untuk kemana-mana gitu kan. Jadi kalau kalian mempunyai jerawat, kalian harus segera obati. Misalkan kalian mempunyai rekomendasi beberapa obat-obatan dari luar atau dari dalam yang bisa diminum, itu kalian harus konsumsi. Terus kalau misalkan kalian mempunyai rekomendasi krim yang sudah berBPOM, kalian harus
pakai aja krim itu. Apalagi kalau kayak krim malam itu, rasa aku krim malam ini sangat cepat banget untuk mengatasi si jerawatnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada jerawat 1 atau 2, kalian harus segera atasi sesegera mungkin, seperti itu. Tujuannya ini dia supaya tidak merusak sel jaringan kulit wajah kita. Jadi kan kalau misalkan sudah terjadi kerusakan sel, itu dapat menyebabkan kerusakan kayak bekas yang aku bilang tadi. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu guys. Jadi kalian harus waspada kalau jerawat ini adalah musuh kita. Jadi jerawat ini harus kita musnahkan, jangan kalian pelihara jerawat itu karena itu sangat berbahaya banget. Sekian dulu video kali ini. Mungkin nanti setelah video ini tayang, aku bakal menjelaskan bagaimana mengatasi beberapa bopeng yang terjadi pada wajah. Semoga kalian suka sama video ini. Jika kalian suka sama video aku, kalian bisa tekan like atau jempolnya sebanyak-banyaknya, dan kalian bisa sebarin video aku ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk subscribe channel Fitri Mariska, dukung terus sampai 100.000 subscriber. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton. Bye bye.